Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di video kali ini Kak akan membahas 9 soal untuk persiapan UTBK SBMPTN 2025, tapi rencananya saya mau bahas per materi. Nah, materi kali ini itu adalah fungsi, komposisi, dan inverse. Ini adalah soal yang pertama, ini soal SNMPTN 2011, Matematika Dasar. Jika fx sama dengan x plus 2 dan gx sama dengan x per x plus 5, maka nilai g inverse komposisi F4 adalah. Ini sebenarnya masih mudah ya, jadi untuk menentukan nilai ini berarti kan 4 di sini substitusi dulu ke fungsi fx-nya. Jadi langkah pertama bisa kita hitung dulu F4-nya berapa. Misalnya nanti dapatlah F4 itu A. Kemudian si A ini masuk ke G inverse. Jadi kita hitung G inverse A itu berapa. Nah, itu adalah hasil akhirnya. Ini kan udah diketahui ya. Ada Fx sama dengan X plus 2. Ya berarti untuk menghitung F4 ini kan tinggal 4 ditambah 2. Berarti F4 itu sama dengan 6, ya kan? Berarti setelah itu kita harus menghitung berapa nilai G inverse 6. Ya, bisa dengan cara kita inverse dulu fungsi ini atau bisa pakai teori yang ini. Kita tahu bahwa ketika fx sama dengan y, maka f inverse y itu sama dengan x. Jadi ini juga bisa digunakan untuk gx. Kalau gx sama dengan y, maka g inverse y itu sama dengan x. Ya, kalau kita punya gx sama dengan x per x plus 5, maka bisa kita tuliskan g inverse x per x plus 5 itu sama dengan x, sama dengan ininya. Ya kan? Nah, kita kan mau cari G inverse 6 itu berapa sih? Artinya apa? Yang di dalam kurung ini bisa kita buat sama dengan 6. Nah, nanti hasil akhir dari X-nya itulah yang kita cari. Itu. Jadi, X per X plus 5 sama dengan 6. Ini kali aja ke sini ya. Jadi, X sama dengan 6X tambah 30. Ya, karena 6 kali 5. Terus berarti ini X dikurang 6X sama dengan 30, maka kita peroleh negatif 5X sama dengan 30, X-nya sama dengan negatif 6, ya kan? 30 dibagi min 5. Jadi kan gini, G inverse 6 itu sama dengan X ini kan ruas kanannya. X-nya berapa? Negatif 6, ya udah. Ini hasilnya, berarti jawabannya yang B. Soal yang kedua, SNMPTN 2012 masih matematika dasar. Jika fx sama dengan 5x kurang 3, gx sama dengan 3x plus b, dan f inverse g0 sama dengan 1, maka nilai g2 sama dengan. Oke, kalau menentukan g2 berarti kita butuh apa nih? B-nya ya, nggak ada B-nya di sini. Ya, kita belum punya B. Nah, berarti langkah pertama harus cari B dulu. Di sini kita punya clue bahwa si G0, ya kan, G0 disubstitusi ke F inverse. Kita punya bahwa Gx sama dengan 3x plus B. Kalau mau cari G0 gimana? Berarti 3 kali 0, 0 ya, ditambah B. Artinya apa? G0 itu sama dengan B. Nah, G0 ini substitusi ke F inverse. Hasilnya harus sama dengan 1. Artinya F inverse B ini sama dengan 1. Kita simpen ya. Terus kita punya fungsi fx sama dengan 5x kurang 3. Berarti kalau pakai konsep yang sebelumnya, maka F inverse 5x kurang 3 itu sama dengan x. Nah, terus kita punya ini juga. Coba lihat bentuk mereka berdua ya. Artinya dari mereka berdua ini kita dapat apa sih? X-nya sama dengan 1, ya kan? Terus 5X dikurang 3, ini sama dengan B. Ganti aja X-nya 1 ya, 5 kali 1 itu 5, dikurang 3 sama dengan B. 5 kurang 3, 2, berarti B-nya 2. Ya kan?
Sehingga kita dapat fungsi gx-nya itu adalah 3x plus b, 3x plus 2. Hitung deh, G2 berarti sama dengan 3 kali 2 ditambah 2. Maka hasilnya 6 ditambah 2 sama dengan 8. Jawabannya yang C. Soal yang ketiga, SBMPTN 2013 masih matematika dasar. Jika F inverse X plus 5 per X kurang 5 sama dengan 8 per X plus 5, maka nilai A sehingga FA sama dengan min 4 adalah. Oke, ini masih bisa pakai yang tadi ya. Kalau Fx itu sama dengan Y, gini kan, maka F inverse Y sama dengan X. Dari bentuk ini tuh kita bisa puter lagi. Artinya apa sih? Kita bisa buat bahwa F 8 per X plus 5 ini sama dengan X plus 5 per X min 5, ya kan? Kita tuker. Nah, terus kita punya bahwa FA itu sama dengan minus 4. Nah, mereka berdua nih harusnya sama nih. Dari mereka berdua kita punya kesimpulan bahwa X plus 5 per X min 5 itu sama dengan minus 4, ya kan? Terus 8 per X plus 5 ini sama dengan A. Dari yang pertama ini kita bisa hitung dulu nih nilai X-nya. Ya, ini kali silang aja ke sini, berarti X plus 5 sama dengan minus 4X, terus minus 4 kali minus 5 itu plus 20, berarti X ditambah 4X sama dengan 20 kurang 5 ya. Ini jadi 5X sama dengan 15, maka nilai X-nya sama dengan 3. Terus ke sini, berarti 8 per 3 ditambah 5, ini sama dengan A. Ini 8 ya, berarti 8 per 8 sama dengan A. 8 bagi 8, 1. Ya udah, berarti nilai A sama dengan 1. Jawabannya yang B. Soal yang keempat, jika F inverse X kurang 1 sama dengan 4 kurang 3X per X kurang 2, maka nilai F min 5 adalah, nah ini gampang ya, kita putar aja, berarti kan F dalam kurung 4 kurang 3X per X kurang 2, ini sama dengan X kurang 1. Kan yang ditanya F min 5, ini sama dengan berapa gitu ya. Jadi ini harus sama dengan dia. Berarti 4 dikurang 3X per X kurang 2, ini harus sama dengan negatif 5. Dari sini kita dapetin nilai X-nya, terus nanti bisa disubstitusi ke ruas kanan sini. Ya, 4 dikurang 3X, ini kaliin aja ya, berarti sama dengan negatif 5X plus 10, ya kan? Berarti min 3X plus 5X sama dengan 10 kurang 4. Ini berarti 2X sama dengan 6, maka X-nya sama dengan 3. Berarti kan F min 5 itu sama dengan X kurang 1 kan, ruas kanannya, berarti 3 dikurang 1. Berarti F min 5 ini sama dengan 2. Jadi jawabannya yang D. Soal yang kelima ya, SBMPTN 2015. Jika F inverse 4X plus 5 sama dengan 8X plus 12, maka Fx sama dengan, langkah pertama gimana? Kita putar dulu ya. Berarti F dalam kurung 8X plus 12 ini sama dengan 4X plus 5. Nah, ini metodenya gimana biar ngerubah dia jadi Fx? Sebenarnya ada yang gampang, tapi ini syaratnya kalian udah benar-benar kayak sering latihan gitu. Jadi, ruas kanannya mau dibuat 8X plus 12 biar sama, gitu ya. Nah, cuman kan ruas kanannya itu dia mintanya hanya 4X ditambah 5. Gimana caranya yang tadinya 8X ini supaya jadi 4X? Ya kan berarti tinggal dikali setengah, ya nggak sih? Karena setengah dikali 8 itu kan 4. Tapi problemnya adalah ketika setengah dikali 12 itu hasilnya 6, ya kan? Sedangkan yang di atas itu hanya minta 5 aja. Gitu, gimana caranya?
6, ini kan setengah kali 12 itu 6. Supaya jadi 5 itu harus dikurangin 1. Gitu, ini udah sama nih antara ruas kiri sama ruas kanan. Jadi kalau tinggal diubah aja gini. Fx berarti, ya jadi yang tadinya 8x plus 12 ini diganti x, ya berarti ini juga bisa diganti. Jadi setengah x kurang 1. Sama ini penyebutnya yang kanan, berarti setengah x dikurang 2/2, atau bisa ditulis x kurang 2/2. Ini berarti jawabannya yang D. Ada nggak sih cara yang lain? Ada aja. Dari yang tadi udah kita putar gitu kan. F 8x plus 12 ini sama dengan 4x plus 5 ya. Ini bisa aja dimisalin jadi Y gitu. Berarti Y sama dengan 8x plus 12, berarti Y kurang 12 sama dengan 8x. Maka Y kurang 12/8 sama dengan X gitu kan. Terus ini diganti nih X-nya. Berarti F Y itu sama dengan 4 dikali X-nya ganti. Y kurang 12/8 terus ditambah 5. Nah ini kan bagi aja gini ya. 8 bagi 4 kan 2. Berarti Y kurang 12/2 ditambah 5 itu. Kalau dibagi 2 ini berarti setengah Y kurang 12 bagi 2 itu 6 ditambah 5. Berarti kan jadinya setengah Y kurang 1. Atau bisa ditulis setengah Y kurang 2/2. Kalau digabungin jadinya Y kurang 2/2. Tapi kan ini FY, ya tinggal ganti hurufnya. Berarti Fx itu sama dengan X kurang 2/2. Ini sama aja kan? Yang kanan ini pakai cara permisalan, biasanya kalau di sekolah kayak gini. Nah yang di sini tuh pakai logika. Soal berikutnya SBMPTN 2019. Jika F 1/X sama dengan X/2 plus 3X dan F inverse A sama dengan negatif 1, maka A sama dengan... Oh, ini yang diputar boleh pilih sih. Boleh yang kiri, boleh yang kanan. Bebas aja ya. Kalau saya pilih yang kanan aja kali ya. Jadi kan gini, F inverse A sama dengan negatif 1, maka F negatif 1 ini sama dengan A, ya kan? Terus diketahui kita punya fungsi bahwa F 1/X ini sama dengan X/2 ditambah 3X, ya kan? Jadi kesimpulannya apa? 1/X ini sama dengan negatif 1, ya kan? Terus nanti A sama dengan X/2 ditambah 3X. Kita hitung dulu nih X-nya berapa. Nih tukeran aja ya. Berarti 1/-1 sama dengan X. Maka nilai X-nya negatif 1. Ya udah, berarti A-nya sama dengan negatif 1/2 ditambah 3 kali negatif 1. Ini negatif 1/2 kurang 3. 2 kurang 3 itu negatif 1 juga. Berarti negatif 1/-1 ini hasilnya 1. Jadi jawabannya yang C. Oke, soal berikutnya UTBK 2020. Nah, ini matematika IPA. Diberikan fungsi dengan F 2 log 4X sama dengan 2X plus 1. Jika F inverse adalah inverse dari fungsi F, maka F inverse 3 sama dengan... Dari sini kita punya fungsi bahwa F 2 log 4X sama dengan 2X tambah 1, ya kan? Kalau dibuat inverse-nya berarti F inverse 2X tambah 1 ini sama dengan 2 log 4X, kan gitu ya. Nah, kita diminta menentukan F inverse 3 berapa. Ya udah, dari sini berarti 2X plus 1 harus sama dengan 3. Maka 2X sama dengan 3 kurang 1. Jadi 2X sama dengan 2, nah nilai X-nya adalah 1, gitu kan. 1 ini kita substitusi ke ruas kanan, berarti 2 log 4 kali 1, ini berapa nih? 2 log 4 ya. 2 log 4 itu sama dengan 2 log 2 kuadrat,
Ya, hasilnya 2 berarti. Dari mana nih? Karena 2-nya sini ke depan gitu kan, terus 2 log 2, tapi kan 2 log 2 itu 1, ya udah jadi hasilnya 2. Sehingga F inverse 3 ya hasilnya adalah 2. Jadi jawabannya yang C. Soal yang berikutnya UTBK 2021, Saintek nih, MTK IPA lagi. Jika Fx sama dengan Ax plus 4 per Bx kurang 2 adalah fungsi inverse dari fungsi G dengan G6 sama dengan 1 dan F2 sama dengan 2, maka A plus B sama dengan. Langkah pertama kita gunakan ini dulu ya, karena F2 sama dengan 2, ya kan? F2 sama dengan 2. Jadi masukin ke fungsi Fx di sini. X-nya diganti 2 dan hasilnya harus sama dengan 2 juga. Jadi A dikali 2 gitu ditambah 4 per B dikali 2 dikurang 2 ini sama dengan 2. Berarti 2A ditambah 4 per 2B kurang 2 ini sama dengan 2. Terus bisa dikali ke sini ya. Jadinya apa? 2A ditambah 4 sama dengan 4B kurang 4. Berarti 2A dikurang 4B sama dengan minus 8 ya. Karena dia sini kan. Terus katanya si fungsi F ini, si Ax plus 4 per Bx kurang 2 itu adalah inverse dari G. Jadi gini, G inverse X itu sama dengan Ax plus 4 per Bx kurang 2 gitu maksudnya. Berarti kan G Ax plus 4 per Bx kurang 2 ini sama dengan X. Karena diputar gitu kan. Nah, terus kita punya bahwa G6 sama dengan 1. Ini artinya apa? X-nya sama dengan 1, terus hasil ini harus sama dengan 6. Jadi AX plus 4 per BX kurang 2, hasilnya boleh sama dengan 6 ketika X-nya 1. Substitusi ini X-nya 1, berarti A kali 1. A plus 4 per B kali 1, B kurang 2 sama dengan 6. Ini dikali berarti A ditambah 4 sama dengan 6. B kurang 6 kali 2, 12 ya. Berarti A dikurang 6B sama dengan ini bergabung dengan dia berarti negatif 16. Terus persamaan yang pertama ini tadi dengan yang kedua ini bisa kita eliminasi ya. Sebelum dieliminasi ini boleh diperkecil ini dibagi 2 dulu berarti A dikurang 2B sama dengan negatif 4 ya. Terus eliminasi deh. Berarti A kurang 2B sama dengan negatif 4. Di sini A kurang 6B sama dengan negatif 16. Ini kurang berarti A-nya hilang, negatif 2 plus 6 jadinya. Di sini 4B, ini sama dengan 16 kurang 4 itu 12, 12 bagi 4 berarti B-nya sama dengan 3. Berarti A kurang 2B, 2 kali 3, gini sama dengan negatif 4, saya pakai persamaan yang pertama ya, berarti A dikurang 6 sama dengan negatif 4, berarti A sama dengan negatif 4 ditambah 6, jadi A-nya sama dengan 2. Nah yang ditanya adalah nilai A ditambah B, berarti 2 ditambah 3, hasilnya adalah 5, jadi jawabannya yang B. Oke, ini adalah soal terakhir ya, soal UTBK 2024. Jika G komposisi Fx kurang 1 sama dengan X plus 2 dan Fx sama dengan 2X plus 3, manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Oke, kita cek dulu dari pernyataan yang pertama. Kan kita punya Fx sama dengan 2X ditambah 3. Ya, berarti F2 ini sama dengan 2 kali 2 ditambah 3. 2 kali 2, 4. 4 ditambah 3, 7. Nah, harusnya F2 itu sama dengan 7. Sedangkan pernyataan pertama ini lebih dari 7. Berarti kan yang pernyataan pertama salah nih. Jadi nomor 1 salah, 1 salah, ini juga 1 salah. Udah pasti bukan ABE. Jadi pilihannya sisa C atau D aja. 2 dan 4 atau 4 saja. Nah, kita cek pernyataan kedua. Ya,
fx itu kan 2x ditambah 3. Nah, kita diminta untuk menentukan f3x. Berarti 2 kali 3x, ya, tinggal ganti x di sini aja. Terus ditambah 3, berarti 6x ditambah 3. Atau bisa ditulis 3 ditambah 6x. Nah, pernyataan kedua benar, berarti jawabannya pasti yang C nih. Kalaupun mau ngecek yang ketiga, itu bisa juga. Kalau fx sama dengan 2x ditambah 3, maka f0 ini sama dengan 2 kali 0. 0 ya, ditambah 3. Maka f0 itu sama dengan 3. Nah, salah kan nih yang ketiga ya. Terus kalau ngecek yang keempat gimana? Kan dia bilang G inverse min 2 ini sama dengan min 7, berarti kan G min 7 hasilnya sama dengan min 2. Ini bener nggak nih? G min 7 tuh hasilnya min 2. Tapi masalahnya kita nggak punya GX di sini. Ada nggak GX sama dengan apa gitu? Nggak ada kan? Kan kita harus menentukan dulu ya GX-nya. Paling kita gunakan ini, tapi ini pun bukan GX, ini kan fx min 1 terus komposisi, berarti ini substitusi ke GX. Jadi kalau ditulis ulang, dia tuh bentuknya adalah G dalam kurung fx min 1 ini sama dengan x plus 2. Tapi fx min 1-nya juga belum ada, ya kan? Kita punyanya itu fx. Fx sama dengan 2x ditambah 3. Berarti kalau mau diubah ke fx min 1, ini jadinya 2 kali x min 1 ditambah 3, berarti sama dengan 2x min 2 plus 3, jadi 2x plus 1. Nah, berarti G dalam kurung 2x plus 1, ya kan, sama dengan x plus 2. Nah, kalau mau ngebuktikan ini, G min 7 apakah sama dengan min 2? Artinya gini, 2x ditambah 1 harus sama dengan negatif 7. Berarti 2x sama dengan negatif 8 atau min 8, maka x-nya sama dengan minus 4. Nah, minus 4 ini substitusi ke sini. Berarti minus 4 ditambah 2 sama dengan minus 2. Nah, benar nih, sesuai ya. G min 7 itu hasilnya adalah min 2. Berarti yang nomor 4 ini juga benar. Makanya jawabannya 2 dan 4. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian supaya bisa belajar bareng-bareng di sini.